Jemaat GBI Anugerah Sulung serta anak-anak Tuhan yang kita kasihi. Puji syukur pada Tuhan bahwa pada minggu hari ini kita semua masih bisa beribadah. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa hadir bagi anak-anaknya. Mari sebelum kita memulainya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Mempunyai Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau memperbolehkan setiap kami untuk memanggil Engkau Bapa Tuhan. Itu adalah satu kasih yang luar biasa. Mari Tuhan, di dalam ibadah saat ini Tuhan, kami mau Engkau hadir Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyenangkan hati Engkau, yang boleh mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan. Biar setiap langkah kami boleh berjalan sesuai dengan rancangan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam situasi apapun Tuhan, kami percaya penyertaan Engkau kekal selama-lamanya. Dan di tangan kanan Engkau Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari sama-sama kita akan nyatakan besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar
limpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Dalam
ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Selamat sore, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kami sekarang. Sekalipun di luar ada bahaya mengancam, tapi kami merasakan anak-anak-Mu ini dilindungi oleh Bapak kami yang luar biasa. Bapak yang mengasihi kami, Bapak yang mengerti kami, dan Bapak yang memperhatikan kami. Itu sebabnya saat ini kembali kami akan belajar tentang apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami, supaya kami jadi bijaksana. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami dibukakan akal budi kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kembali kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 24 ayat 23 dan 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-10. Dua Tawarikh 24 ayat yang ke-23. Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang.
Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada Raja negeri Damsyik. 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-10. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Sedekia, saudara ayah Yoyakim, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Amin. Ya, dari 2 ayat ini kita dapat ambil sebuah kesimpulan, yakni ternyata untuk perang itu, raja-raja untuk berperang itu ada musimannya, saudaraku ya. Musimnya kapan raja-raja berperang? Jadi raja-raja itu biasanya berperang di waktu pergantian tahun atau pergantian musim. Nah, pergantian musim itu ketika musim gugur berlalu dan masuk musim semi. Di negeri kita ini kita cuma punya 2 musim, tapi di sono ada 4 musim. Ya, dari bagian pertama itu musim semi, itu berkisar antara Maret sampai dengan Mei. Kemudian ada summer, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, yang dipilih oleh raja-raja untuk berperang itu adalah waktu semi. Artinya waktu enak-enaknya orang menikmati hidup. Kita yang di 4 musim enggak bisa terlalu tahu bedanya. Tapi yang di 2 musim. Tapi untuk orang yang tahu di 4 musim, saudaraku, betapa berharganya musim semi itu. Musim enak-enaknya, cenderung hangat, dan manusia itu aktivitasnya tidak terbatasi banyak oleh alam. Jadi sementara situasi orang bisa menikmati hidup, justru saat itulah sebetulnya saat peperangan itu terjadi. Saudara, seperti apa yang kita alami saat-saat ini. Sebetulnya siapa sih yang kira ada wabah pandemi yang sebesar ini? Kurang lebih 200 negara, saudaraku ya, sudah terserang pandemi ini. Semua lagi enak-enak, mereka semua lagi menikmati hasil jeripayahnya, mereka semua lagi bergembira. Apalagi awal munculnya di Wuhan, itu adalah saat di mana orang-orang China sana itu berkumpul untuk merayakan Imlek, temu kangen sama keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba serangan penyakit ini datang. Itu sebabnya, saudaraku, kita juga yang ada di sini, kita juga harus tetap berjaga-jaga. Alkitab mengatakan biarlah kita itu tidak sembarangan, tidak sembrono. Ketika mungkin kita ada di zona nyaman, ketika kita lagi enak-enaknya, Anda jangan berpikir tidak ada musuh yang lagi mau nyerang. Setan atau iblis musuh kita itu selalu saja mencari peluang di mana kita lengah, di situ kita diserang. Nah, saudaraku, iblis itu begitu menginginkan kita untuk menyerang dan menghabisi kita kalau bisa. Makanya kita tidak boleh lengah. Efesus pasal 6 ayat 12 dan 13 di situ mengatakan, ya, peperangan kita ini bukanlah peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Di balik apa yang terjadi di alam secara fisik ini, sebetulnya ada kekuatan besar yang menggerakkannya, supaya di tengah-tengah kita ini lengah, di tengah-tengah kita ini di zona nyaman,
Kalau boleh kita ini diserang habis-habisan, saudaraku, dihabisi kita ini. Kekuatan yang ada di balik itu adalah kekuatan-kekuatan roh jahat, kekuatan penghulu udara. Itu sebabnya kita bukan gegeran perangan sendiri antar sesama. Tapi kita ini mestinya antar sesama ini kita justru bersatu untuk melawan tipu daya iblis. Dan ayat di dalam Efesus tadi dikatakan ketika kita ini berperang, maka kita ini harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, supaya kita mampu untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kita mampu untuk tetap berdiri dan kita juga mampu menyelesaikan bagian yang harus kita selesaikan tanpa mengenakan selengkap senjata Allah. Maka kita ini tidak mampu untuk berdiri ketika serangan itu tiba. Senjata Allah kita tahu ada 7, saudaraku ya. Ikat pinggang kebenaran ya, kasut kerelaan, beritakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan, dan doa yang tidak berkeputusan. Itu merupakan bagian yang tidak boleh kita tinggalkan. Walaupun dalam hidup kita sehari-hari, kita ini tetap bekerja, tetap menjalankan bagian-bagian yang harus kita lakukan. Tapi jangan lupa, ya, kalau di Nehemia di situ dituliskan ketika Nehemia itu membangun tembok, saudaraku, maka apa yang terjadi? Tangan kanan ini pegang senjata. Kalau tangan kiri pegang alat-alat untuk pembangunan, tangan kanan pegang senjata. Artinya lebih penting yang mengenakan perlengkapan senjata Allah. Rutinitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia itu tetap kita jalankan. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah jangan tidak mengenakan selengkap senjata Allah. Lalu mungkin di dalam diri kita ini berpikir, gimana caranya mengenakan dan mempergunakan senjata Allah. Nanti kita akan lihat secara terapan gitu ya. Kita lihat dalam Ayub pasal 7 ayat 1. Ya. Di situ dituliskan bahwa manusia itu sebetulnya hidupnya itu seperti dipaksa untuk berjuang. Jadi saudaraku, hidup itu dipaksa untuk berjuang. Dan hidup ini seperti orang upahan. Tolong bisa dibantu dibacakan Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya, manusia di bumi memang harus bergumul. Sekalipun cari upah tiap hari untuk makan, untuk nafkah, untuk pakai. Tapi tetap pergumulan itu tidak bisa diabaikan. Bahkan bukan cuma diabaikan saja, tidak bisa diabaikan. Nehemia menjelaskan sekali bahwa itu yang di tangan kanan. Sementara cari upah itu di tangan yang kiri. Dan saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwasanya sepanjang kehidupan kita ini dalam hidup hari-hari kita ini tidak bisa menghentikan peperangan. Jadi ada terjemahan yang lain katakan tidak ada orang istirahat ketika berperang. Coba Anda mau lihat orang yang perang terus bilang istirahat dulu gitu. Nah, dibaca saja ini Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Ya,
tidak ada istirahat dalam peperangan. Itu bagian yang ketiga. Di bagian yang kedua, itu berbicara tentang tidak ada orang yang punya otoritas atas kematiannya. Artinya berbicara tentang sepanjang umur hidup ini, kita tidak bisa ngomong kita mau hidup 92 tahun, 105 tahun. Semua itu ada yang punya kuasa atas hidup ini. Jadi sepanjang umur hidup kita tidak bisa punya otoritas untuk menentukan kapan kita mau hidup, kapan kita mau mati, tidak bisa. Sepanjang umur hidup kita. Dan di ayat bagian yang pertama, ayat ini menuliskan tidak ada yang punya wewenang untuk menahan angin. Artinya sepanjang hidup yang kita lalui, itu ada angin-angin yang menerpa kita. Mungkin ada angin sepoi, mungkin ada angin sepoi basah, tapi mungkin ada angin sakal, mungkin ada angin ribut. Kita tidak punya kuasa untuk menahannya. Jadi, saudaraku, hidup ini memang selalu ada saja yang harus diperjuangkan. Selalu ada saja peperangan yang harus kita alami. Dan kita tidak bisa cuti dalam peperangan. Artinya sepanjang umur hidup dari sejak kita ngerti, mungkin yang bayi ya belum ngerti, saudara. Tapi semenjak kita mengerti, sampai besok Tuhan panggil kita pulang, itu enggak ada istirahatnya. Ngomong, aku enggak mau perang, aku berhenti perang dulu. Enggak ada. Ayat ini jelas, saudaraku ya. Jadi enggak ada istirahat. Anda capek perang? Ya kalau anak kecil main perang-perangan lalu capek, bilang berhenti dulu, saudaraku ya. Kita bukan anak-anak lagi, kita ini sudah dewasa. Dan peperangan kita enggak main-main, bukan perang-perangan gini, saudaraku. Tapi peperangan kita adalah sebuah peperangan yang dikendalikan oleh kekuatan yang lain di balik kita. Setiap hal yang terjadi itu sebetulnya merupakan cerminan dari apa yang dikerjakan, diulahkan oleh roh-roh itu. Itu sebabnya pakai selengkap senjata Allah. Dan ingat, tangan kanan yang pegang selengkap senjata Allah, bukan tangan kiri. Hari-hari ini kalau COVID melanda dunia, termasuk Indonesia, termasuk kota Surabaya. Saya kemarin baca, ternyata di Indonesia, di Jawa Timur, itu yang paling bandel Surabaya. Yang sakit COVID paling banyak 47%, itu Surabaya. Kenapa? Karena bandel-bandel, itu saudaraku ya. Jadi, saudara, tempat di mana kita ada, Anda pikir COVID itu adalah buatan tangan manusia? Atau virus yang jadi secara alami? Atau virus buatan tangan manusia? Saya ingatkan, kalaupun virus COVID itu ada, itu buatan tangan manusia. Dan manusia yang membuat ini dikendalikan siapa hatinya? Ayo coba Anda pikirkan. Pasti, saudaraku, karena ada roh keserakahan. Karena ada roh pengen penguasaan terhadap seluruh bumi. Karena ada kejahatan, kekejaman, roh pembunuhan. Siapa yang dari dulu suka bunuh? Tidak lain, tidak bukan, dan tidak ada siapa-siapa selain iblis penipu pembohong yang dari awal hendak membunuh Adam dan Hawa. Termasuk sampai kita keturunannya. Jadi jelas di situ bahwa siapa pengendali COVID? Kekuatan, kuasa, roh-roh jahat yang membuahi hati manusia. Sehingga manusia ini jadi begitu berambisi dan memenuhi hawa nafsunya dengan berbagai macam cara. Itulah sebabnya terjadi virus COVID ini. Berapa tahun penelitiannya? Berapa tahun penyelidikannya? Tujuannya apa? Jelas untuk membunuh. Setelah terjadi ruame seperti ini, Anda tahu dampaknya. Ekonomi akan lumpuh, manusia juga akan jadi susah, dan banyak dampak yang terjadi. Itu sebabnya tangan kanan anak-anak Tuhan mesti
pegang selengkap senjata Allah. Ya. Pengkhotbah 9 ayat 10a, di situ dituliskan, ya. Apa ada yang dijumpai tanganmu, biarlah itu engkau kerjakan dengan sekuat tenaga. Artinya kalau engkau berperang, kalau engkau cari nafkah yang sungguh-sungguh. Tapi tangan kiri, tangan kanan lebih serius lagi. Engkau harus pegang senjata Allah. Apa sih artinya orang pegang senjata? Itu artinya siap perang, siap tempur kapan saja. Amin. Siap tempur kapan saja. Jadi begitu seriusnya kita ini harus masuk berjaga-jaga dan siap tempur menghadapi semu daya iblis dengan segala macam tipu-tipu dan cara-caranya. Untuk itu mari kita lihat bagaimana Tuhan begitu seriusnya untuk mengangkat prajurit yang boleh perang. Jadi kalau Anda pegang senjata artinya Anda prajurit, bukan? Ayo, setuju enggak? Orang yang bukan prajurit pegang senjata itu pengacau. Tapi kalau Anda pegang senjata dan Anda hendak mempertahankan hidup, Anda hendak mempertahankan keluarga, Anda hendak mempertahankan negara, itu artinya Anda prajurit. Tuhan begitu seriusnya untuk menentukan siapa yang layak disebut sebagai prajurit. Untuk itu kita belajar dari kejadian waktu di Alkitab ditulis di dalam Hakim pasal 6 dan pasal 7. Kejadian tentang peperangan melawan Midian. Orang Israel waktu itu panen, saudaraku ya. Nah, setiap kali orang Israel panen, maka orang Midian itu selalu datang jadi perampok. Dirampok habis-habisan semua. Itu sebabnya orang Israel ini jadi melarat, jadi miskin, jadi susah. Tidak ada yang bisa menahan serangan itu. Kenapa? Karena di Israel tidak ada orang-orang yang siap bawa senjata. Anda mau melarat, Anda mau miskin, Anda mau sengsara, Midian musuh. Yaitu si iblis itu. Selalu kalau kita ini mau punya hasil, kita mau punya buah, kita mau seneng-seneng, kita mau hidup bahagia, dia selalu dengan rombongannya masuk di dalam peperangan, menyerang, menghabisi kesenangan kita, kebahagiaan kita dirampas, sukacita kita dijarah. Dan dia masuk untuk mendatangkan derita yang amat sangat. Covid datang, saudara lihat, waktu toko-toko waktu itu obralan, saudaraku ya, sale semua. Hari-hari ini semua pedagang fashion, semua pedagang kue-kue kering, berpikir hari itu waktu April, waktu Maret, itu berpikir, waduh nanti Mei menjelang Lebaran, kita mau panen besar-besar. Apa panennya? Wah, yang dagangan roti ya, waduh pulaan roti semua dapat untung banyak. Yang buka depotnya, oh hari puasa jadi rame, omset jadi 3 kali lipat. Kecelik, Anda tahu, kecelik semuanya. Tidak ada yang bisa. Sementara semua bersuka cita mengharapkan sesuatu yang lebih lagi terjadi, berkat yang lebih lagi terjadi. Mendadak si kecil mungil, yang kalau dilihat mata tidak kelihatan, mesti pakai mikroskop, bahkan dibesarkan berapa ribu kali lipat baru bisa lihat. Datang, saudaraku. Dan datangnya bukan sendiri, tapi rombongan. Betul enggak kalau virusnya COVID itu datangnya rombongan? Kalau sendiri Anda enggak takut, cilik aja kok, dites, selesai. Tapi datangnya rombongan seperti Midian ini. Datang bergerombol-gerombol, merampok habis-habisan, membuat jadi susah.
Sekarang ini loh, semua siapa yang enggak susah? Yang dagangan susah. Yang enggak dagangan di rumah juga susah. Anda disuruh stay at home, stres. Banyak slogan-slogan bilang stay at home, makan, tidur. Makan, tidur. Jadi gembrot. Ya mending yang bisa makan, tidur. Yang enggak punya duit, makan, tidur. Apanya yang dimakan? Bagaimana bisa tidur? Pekerja enggak dapat hasil. Kerjaan di-pray no. Habis saudaraku. Enggak tidur, enggak makan. Makanya perampokan terjadi di mana-mana. Kejahatan terjadi di mana-mana. Persis seperti orang Midian merampasi orang Israel. Ada beberapa syarat supaya kita ini seperti Israel hari itu. Lepas dari tangan Midian. Kita maju berperang. Dan kita memenangkan peperangan itu. Bagian yang pertama itu terdapat di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 13. Di situ dituliskan ketika yang namanya Gideon ini, saudaraku, lagi bersedih, sembunyi, dia panen, tapi dia mengirik anggurnya dengan sembunyi-sembunyi. Itu sebabnya bagian satu yang perlu kita tahu adalah, Anda tahu, Gideon ini sedih, Gideon ini stres, Gideon ini susah. Tapi malaikat Tuhan mendatangi dia. Dan malaikat itu mengatakan, hai kamu yang pahlawan yang gagah berani. Katanya Gideon, pahlawan gagah berani apaan? Aku ngelirik anggur. Ini aja sembunyi-sembunyi. Takut sama orang Midian. Saudaraku, poin satu yang harus Anda ingat. Supaya kita tidak terus dijajah oleh yang namanya musuh itu. Ya, sadari dirimu. Ya, sadari pada dirimu ada rencana Allah yang besar. Kalau kita boleh ada hari ini seperti kita ada, Anda harus sadar. Itu karena Allah merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Seperti Gideon sekalipun dia hari itu sembunyi-sembunyi. Tapi Tuhan punya rencana untuk Gideon. Untuk Gideon ini menjadi orang besar. Anda hari ini mungkin orang kecil. Tapi Allah punya rencana bagi Anda dan saya. Setiap kita punya bagian rencana Allah. Allah ingin menjadikan kita besar. Bukan menjadi ekor, tapi jadi kepala. Bukan turun, tapi naik. Tuhan mau meningkatkan kita. Kalau kesulitan ini terjadi, bukan berarti Tuhan mau menindas kita, mengecilkan kita, meniadakan kita. Tapi kesulitan ini terjadi, saudaraku, adalah karena Tuhan mau melatih kita supaya kita kelak jadi orang sukses. Amin. Jadi orang sukses, jadi orang besar. Itu sebabnya malaikat Tuhan mengatakan kepada Gideon, pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah berani. Dan pada Gideon ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, poin yang kedua, Gideon yang dirundung duka cita. Gideon yang dikuasai oleh ketakutan. Saudara, poin yang perlu kita perhatikan bagian yang kedua. Jangan terus dirundung duka. Jangan terus dikuasai ketakutan. Tapi lakukan sesuatu. Dobrak keadaan jadi lebih baik. Amin. Lakukan sesuatu. Dobrak keadaan jadi lebih baik. Karena peperangan kita bukan melawan darah daging. Kembali saudaraku ya. Maka harus kita lakukan.
harus kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh komandan. Saudara, roh musuh itu punya komandan, Lucifer. Betul enggak komandannya musuh? Kuasa gelap, penghulu udara. Komandan tertingginya adalah Lucifer. Sementara kita ini tidak sendiri. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada. Dan kita juga punya komandan. Siapa komandan kita? Komandan kita adalah Allah kita yang luar biasa. Punya kuasa yang sangat besar. Itu sebabnya dalam menghadapi peperangan ini, ketika kita akan mendobrak situasi. Mungkin Anda hari-hari ini ada yang dicekam ketakutan yang amat sangat. Tinggal di rumah enggak berani kemana-mana, enggak berani apa-apa. Ya memang saudaraku, kita harus smart. Nanti bagian terakhir kita lihat, kita jangan ketika pandemi ini menguasai dunia, kita lalu lari-lari di depan di jalan, lalu teriak-teriak. Ya salahnya sendiri, enggak boleh saudaraku ya. Tapi ada bagian yang bisa kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Komandan kita, komandan tertinggi kita. Karena Allah adalah roh. Roh yang ada di dalam kita adalah anak buahnya, roh Allah. Kita anak-anak terang, dialah raja terang itu. Saudara, Daud tahu cara berperang. Kalau Anda tadi mungkin nanya, ini mengenakan selengkap senjata Allah, ya apa caranya ketopong keselamatan? Ya apa caranya? Ini saudaraku, itu kombinasi penggunaan alat-alat perlengkapan senjata Allah itu selalu case by case. Kita bisa belajar dari Alkitab. Beberapa, saya ambil 2 contoh saja. Daud ketika dia harus perang melawan Sampar. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya sempat bahas. Ya. Apa yang dilakukan Daud? Daud cari obat. Daud utus para tabib untuk mencari tumbuhan. Tidak bisa saudaraku. Karena Sampar itu diizinkan Tuhan terjadi karena dosanya. Itu sebabnya 7 perlengkapan senjata Allah ini dikelola, dimanage oleh Daud. Dan Daud ini sadar, saudaraku, kalau segala sesuatu komandannya adalah Allah. Komandan musuh, penyerang Sampar adalah Lucifer. Itu sebabnya dia introspeksi diri. Dia tahu kebenaran itu sudah hilang daripadanya. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa. Dan dia datang dengan niat pertobatan. Itu selengkap senjata Allah, saudaraku. Lalu Daud mendapatkan pertolongan Tuhan. Sampar itu berhenti. Ketika Daud mengakui segala kesalahannya, Allah yang Maha Kasih itu langsung menghentikan Sampar itu. Perang lawan Sampar terselesaikan ketika Daud tahu sebabnya. Sebab Sampar adalah dosa kesombongan Daud. Itu sebabnya Daud datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, membereskan dan bertobat dari kesombongannya. Maka tidak perlu obat lagi. Coba ditanya hari itu, ada enggak kira-kira tabib yang bawa obat untuk orang yang rebah, tahu-tahu mati? Enggak, saudara. Tapi itulah itu berhenti dengan sendirinya ketika Daud mengenakan senjata Allah, kebenaran dan ketopong keselamatan. Yosafat, ya, Yosafat itu dalam 2 Tawarikh 20, saudaraku ya, itu sungguh juga merupakan orang yang tahu berperang. Ketika Yosafat ini diserang oleh tentara Aram, Anda bisa baca 2 Tawarikh 20 nanti di rumah ya. Diserang oleh tentara Aram,
Itu Raja Yosafat ini adalah raja keempat Israel yang hidup kurang lebih di 868 sebelum Masehi. Ya. Di zaman pemerintahan Raja Yosafat, dia mengalami masa keemasan, masa diberkati, masa kejayaan. Tapi di tengah-tengah masa jayanya, datang tentara Aram menyerang Yosafat ini, saudaraku, dengan beribu-ribu tentara. Persis, COVID ini bukan ribuan, bukan jutaan, saudaraku. Anda bisa ngitung jumlahnya, cilik-cilik tapi wake. Anda bisa bilang virus sedikit, kalau sedikit orang yang kena aja kena berapa, saudara. Jadi banyak, persis serangannya. Nyerang ini Yosafat. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat datang kepada Tuhan. Yosafat mohon belas kasihan Tuhan. Yosafat masuk ke dalam rumah Allah dan dia berdoa. Allah memberikan jawab. Senjatanya Yosafat itu salah satu dari bagian 7 selengkap senjata Allah. 7 perlengkapan senjata Allah. Doa. Yosafat tidak merasa hidup berdosa waktu itu. Tidak melakukan pelanggaran. Jadi yang bisa dilakukan dia cari. Ini terapan. Anda mungkin hari-hari ini Anda bingung gimana caranya ya pakai selengkap senjata Allah. Terapan. Case Anda gimana? Cari. Dan langsung Roh Kudus akan memimpin Anda untuk menggunakan senjata yang mana. Ini Yosafat dengan senjata doa. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dan tolong dalam 2 Tawari 20 ayat 17 sampai 21 saya minta tolong dibacakan. 2 Tawari 2 Tawari 20 ayat 17 sampai dengan 21. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Ditambah 21, Ibu. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudaraku, ini Yosafat luar biasa. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia berdoa, dia sujud, bukan dia sendiri, tapi dia juga dengan seluruh orang-orangnya. Yehuda, penduduk Yerusalem, sujud di hadapan Tuhan. Kebersamaan itu penting, saudaraku ya. Jadi ketika COVID ini terjadi, ya anak-anak Tuhan jangan eker sendiri. Hamba-hamba Tuhan jangan gegeran sendiri. Jangan bingung dengan pendapat teologi yang berbeda. Sudah itu di nomor 3, nomor 4 kan. Hari-hari ini semua kita sehati, sepikir,
Kita ini sedang perang. Ya, Yehuda, penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda, semua ikut Yosafat. Berlutut. Dan bukan hanya itu, maka di ayat yang ke-21 tadi juga dituliskan, Yosafat ini juga berunding dengan rakyat. Jadi artinya semua terlibat dalam peperangan ini sendiri tidak kuat, saudaraku. 2, 3, 4, 5 orang. Kita berjemaat, ayo. Kalau jam 9, tinggalkan semua kegiatanmu. Doa bareng ya, amin. Saya yakin doa bareng ini merupakan satu kekuatan besar untuk menolak bala, saudaraku ya. Karena ada kekuatan Tuhan yang terjadi. Di sini apa yang dilakukan Yosafat? Tuhan bilang, kamu ndak usah perang. Itu orang ribuan, orang popo. Kecil bagi Tuhan. Covid ini kecil bagi Tuhan. Ndak ada artinya. Ketika Tuhan kasih perintah berhenti, dia juga akan berhenti, saudaraku. Nah, ini Yosafat diperintahkan untuk tidak usah perang. Tapi apa yang terjadi? Masing-masing orang, yang Lewi, yang imam, semua harus berdiri untuk memegang dan melakukan jabatannya. Kalau hari ini Anda dikasih tugas nyanyi, puji Tuhan, ayo tugas singer, WL, musik. Anda jangan mikir, lu wayai Covid wedi. Ya, yang penting Anda jangan lari-lari di jalan. Bertindak sepentingnya, keluar seperlunya. Begitu saudaraku ya. Lalu apa yang terjadi? Yosafat memuji Tuhan. Pujian penyembahan dalam pakaian kudus. Jadi bukan berbuat dosa tapi muji Tuhan, bukan. Jalankan tugasmu, jaga hidup kudusmu. Berhenti daripada bersusah hati. Lakukan segala sesuatu yang bisa kau lakukan di bawah komando dari komandan tertinggi angkatan bersenjata kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa saudaraku ya. Anda di rumah tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Allah kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Itu sebabnya jangan takut. Ya wajar-wajar. Jagai diri dengan baik. Bagian yang ketiga, ya, ada 6 bagian ini 2, saya 3, 4, 5, 6 akan saya cepatkan ya. Bagian ketiga adalah apa yang dilakukan oleh Gideon. Sebelum dia maju berperang, yang bagian tindakan pertama yang dilakukan oleh Gideon adalah untuk membersihkan rumah-rumah Baal, rumah-rumah berhala. Semua dibersihkan oleh Gideon. Ya. Gideon mengajak marganya rame-rame, rumah-rumah Baal di Israel hari itu dibersihkan oleh Gideon. Jadi, saudaraku, kalau Yosafat tadi pakai pakaian kudus, maka Gideon ini sebelum maju perang, kalau ada berhala-berhala yang engkau pelihara dalam hidupmu, mungkin hobi. Oh, hobiku itu nge-mall. Kalau di mall aku lupa pulang. Aku ini seneng daripada ke gereja, duduk di mall, duduk di kafe dan lain sebagainya. Atau hobi apa saja. Bahkan ada hobi yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Awas, bongkar itu. Hari ini Anda bisa nge-mall, Anda bisa duduk di kafe, Anda bisa belanja. Oh ya enggak bisa aja kok. Daripada dikerjai sama Covid, lebih baik memberikan diri dikerjai oleh Tuhan kita. Bersihkan ya. Saya tidak tahu berhala apa yang sedang Anda pelihara. Ada sesuatu yang membuat kedudukan sesuatu ini lebih tinggi daripada kedudukan Tuhan. Itu pinggirkan. Tuhan nomor 1. Yang lain itu boleh nomor berapa saja. Yang keempat, ya, Tuhan tidak ngajak banyak orang untuk peperangan melawan
Amon ini, melawan Midian ini. Tuhan tidak ngajak banyak orang. Dengan 300 orang, saudaraku ya, dengan 300 orang Tuhan mengajak Gideon untuk berperang melawan Bani Midian. Dan Bani Midian sebetulnya diperangi oleh 300 orang ini atau perang-perangan sendiri. Anda baca PR di rumah, Hakim-Hakim pasal 6, Hakim-Hakim pasal 7. Anda kan sudah di rumah, tinggal nanti lanjut setelah selesai dengar khotbah, buka Alkitab, baca Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Enggak. Mereka bukan mati karena pedang Gideon, saudaraku, tapi mereka pedang-pedangan sendiri. Tuhan punya cara untuk membereskan segala dengan cara yang terbaik. Itu sebabnya, saudaraku, apa yang kita kerjakan, ya, pencapaian kita itu bukan kekuatan kita. Gideon diizinkan dengan 300 orang. Alkitab menuliskan supaya kamu sadar bukan oleh kekuatanmu, bukan oleh kegagahanmu, tapi oleh kekuatan Tuhan. Dengan 300 orang, tidak mungkin, nonsen, tidak masuk akal untuk bisa mengalahkan Midian yang beribu-ribu sampai seperti belalang banyaknya. Anda bisa bayangin belalang, Alkitab nulis seperti belalang. Wah, wol, gitu saudaraku ya. Bahasanya yang enak leko itu seperti itu. Jadi jagai, poin yang keempat, jagai hatimu untuk tidak jadi sombong. Pencapaian yang ada sekarang ini bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi betul-betul karena ikut campur Tuhan. Tangan Tuhan bekerja untuk memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita boleh berhasil. Jadi satu, apa saudaraku, masih ingat? Saya ulang sejenak. Satu, sadari bahwa pada dirimu ada rencana besar. Minder, tidak boleh. Karena kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Tapi sombong juga tidak boleh. Hati-hati, tidak minder jadi sombong. Bisa jadi orang yang minder itu tambah lebih sombong daripada orang yang lain. Itu sebabnya satu, tidak minder. Karena apa? Sadar ada rencana besar Tuhan. Yang kedua, jangan terus dirundung duka, tapi bangkit, lakukan sesuatu supaya jadi lebih baik. Yang ketiga, bersihkan berhala dari kehidupanmu. Dan yang keempat, jaga supaya jangan ada kesombongan, karena kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Yang kelima, yang ikut perang harus yang teguh hatinya. Jadi ketakutan, kecemasan, ya, kekhawatiran itu akan merongrong kita. Ini surat kabar dan medsos juga memberitakan apa? Bahwa yang mati karena COVID itu lebih banyak karena takut daripada karena sakitnya. Jadi aku tahu kena COVID gitu, wah langsung sudah takut tidak karu-karuan. Nah, dampaknya kesehatannya langsung drop, menurun semuanya. Jadi yang boleh masuk jadi bilangan orang yang disebut sebagai prajurit adalah orang yang apa? Teguh hati. Ya. Itu ada di Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Ketika Gideon mengumumkan siapa yang mau ikut perang, ada 32.000 orang ikut perang, rame-rame. Tapi sesudah sampai di medan pertempuran, diumumkan, Tuhan bilang, umumkan. Yang takut, yang gentar, yang ngeri, yang wedi, enyah kau dari medan pertempuran. Artinya apa? Tidak pantas kamu jadi prajuritnya Kristus. Itu sebabnya yang kuat, yang teguh hati, itulah yang bisa
jadi prajurit yang bisa pegang 7 perlengkapan senjata Allah. Akhirnya berapa saudaraku yang pulang? 32.000, pulang 22.000. Lebih dari separuh saudara ya. Sisa 10.000. Saya ingin jelaskan di sini. Ternyata manusia ini lebih banyak yang ketakutan daripada yang enggak takut. Glodok, wedi. Hujan deras, wedi. Panas, wedi. Bingung sing jati Gusti Allah, saudaraku ya. Ya apa lah wong hujan wedi. Tapi lek ndak hujan, lek panas gini, kok panas? Takut sama matahari. Kalau tak panas takut matahari, kalau hujan takut sama hujan, apalagi kalau angin. Memang ayat tadi menuliskan Pengkhotbah 8 ayat 8, kita tidak punya kuasa untuk menahan angin. Tapi bukan berarti kita takut, kita berjuang untuk melawan dia. Amin, saudaraku ya. Alkitab ini, dalam Alkitab ada 324 kali dituliskan kata-kata jangan takut. Anda takut saat ini? Setiap hari disangoni sama Tuhan. Saya ingat kalau anak-anak kecil berangkat sekolah itu, Mak, sangu, gitu, dapat sangu. Untuk apa? Makan supaya tidak kelaparan di sekolahan, semaput kalau kelaparan. Saudaraku, tiap pagi kita ini seperti anak-anak yang disangoni sama Tuhan. Nyo, apa sangunya? Bukan coklat beng-beng, tapi jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan takut, itu artinya Tuhan juga bilang, aku menyertaimu. Amin. Ya. Dan yang terakhir, harus jadi yang cermat dan smart. Apa cermat dan smart, saudaraku? 10.000 orang tadi tidak disuruh berangkat perang semua lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, ajak ke sungai, ajak dia minum. Sikap dalam dia minum itu menentukan smart tidaknya dia. Betul, 10.000 orang diajak minum, ke sungai suruh minum, mungkin memang semua sudah haus, saudaraku ya. Lalu, wah geruduk sampai di sungai, wah ada yang langsung lutut, langsung nyosrop. Itu saudaraku ya. Ngelak toh. Tapi ada sebagian kecil orang yang duduk dengan tangannya mengambil air dan meminum dari tangan. Saya berbicara mengenai kecermatan, kehati-hatian. Saudaraku, kalau nyosrop itu bisa kesongsot. Satu. Nyosrop itu bisa katut yang kotor-kotor, saudaraku ya. Nyosrop itu bahaya, bisa banyak hal, sangat membahayakan hidup. Tapi orang yang smart, orang yang cermat, yang smart adalah orang yang melihat sungai itu bersindak, lalu duduk mendekati, mengambil dengan tangannya. Saya yakin setelah diambil dengan tangan, itu pun pasti dilihat baru diminum. Hati-hati. Jadi saya tadi bilang jangan takut sama COVID, itu saya enggak ngomong Anda tak suruh lari-lari di jalan, kumpul-kumpul. Ada satu grup di Surabaya ini, grup karaokean. Wah, sudah COVID merebak, saudaraku. Mereka masih lomba-lomba karaoke ke Malaysia. Kemana lagi? Pulang mati ada 50%. Ya salah dewi. Himbauan pemerintah kita perhatikan. Stay at home, kita tetap stay at home. Pakai apa? Ya, suruh pakai kacamata, suruh pakai masker. Kok angel tenan. Iya toh? Anda jangan mentang-mentang buka masker, ambaan gede, mulut dibuka besar-besar, Anda jalan di jalan. Ya entek lah. Ini orang yang ceroboh. Anda tahu, seperlunya Anda keluar. Enggak dilarang.
Buktinya pemerintah juga enggak lockdown kok. Kalau di lockdown, kalau semua enggak boleh jalan, toko beras tutup. Anda enggak makan semua mati kabeh. Itu sebabnya butuh smart. Tuh, dari 10.000 orang yang smart ini berapa? 300 piro persen. 10.000 10% itu 1.000. 300 ini cuma 3%. Ini loh, dari 32.000 ke 300. Anda bisa bayangkan. Jadi, Anda mau masuk bilangan yang 32.000, Anda mau masuk bilangan yang 10.000, atau Anda mau masuk bilangan yang 300? Tuhan bilang, gunakan selengkap senjata Allah. Jadilah prajurit yang baik. Yang mana? Yang 10.000, yang 32.000, atau yang 300? Saya yakin yang 300. Ya, jadi yang 300 ini, saudaraku, sungguh luar biasa. Amsal katakan, ya, dari mana kita bisa dapat kebijaksanaan supaya kita jadi smart? Dari hikmat yang datang dari Allah. Siapa itu? Dicatat di Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 11. Anda nanti baca di rumah. Gitu ya. Setelah selesai baca lagi. Katanya firman Tuhan, siapa? Ya, anakku, jika engkau menerima perkataanku, menyimpan perintahku dalam hatimu, dan mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, maka ayat 7, 8, ayat 9, engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Smart kan ini? Ini smart apa enggak? Tahu kebenaran, tahu keadilan, tahu kejujuran, tahu jalan yang baik. Mengapa? Karena hikmat akan masuk dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan, kita akan jadi smart, bijaksana, akan memelihara kita, dan kepandaian akan menjagai kita sekalian. Ayat penutup, tolong dibaca Matius 31 ayat 24 dan 25, nanti kita aminkan bersama-sama. Mazmur 31 ayat 24, 25. Mazmur 31 ayat 24 sampai dengan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Kuatkan, teguhkan hati semua kita, orang-orang yang berharap pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah kami mau jadi orang yang layak disebut sebagai prajurit Tuhan. Kami mau jadi orang yang menang dalam peperangan. Tuhan berkati kami dengan pengurapan, supaya kami dimampukan hidup bijaksana di tengah suasana COVID ini. Kami percaya lewat doa kami, lewat seruan kami kepada Tuhan, lewat harapan kami yang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kami. Diberkati setiap kami yang mendengar firman, memperhatikan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Berkati jemaat-Mu, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan berkati kota Surabaya, berkati Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyalutan perlindungan Tuhan ada atas umat Tuhan. Diberkatilah orang yang menantikan Tuhan, karena dialah yang beroleh kasih, setia, dan karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.